Halo semuanya, para mahasiswa dan sesama peneliti. Selamat datang di panduan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling, frustrasi, atau merasa kewalahan pas harus nentuin topik riset di studi hubungan internasional? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hampir semua akademisi pasti ngelewatin fase itu. Nah, di sesi kita kali ini, kita bakal mengubah proses yang rasanya kacau dan membingungkan itu jadi sebuah investigasi yang jernih, terstruktur, dan pastinya seru banget buat dikerjain. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh situasi yang pasti udah nggak asing lagi ini. Anda lagi natap layar laptop, ngeliatin rentetan berita global yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ada eskalasi konflik di satu kawasan, krisis ekonomi di negara tetangga, sampai perdebatan soal iklim yang nggak kelar-kelar. Terus muncul deh pertanyaan mendasar di kepala. Gimana caranya ya mengekstrak satu topik penelitian yang fokus dari semua kekacauan ini? Nyari satu tesis yang tajam di tengah lautan informasi global tuh rasanya bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Bahayanya nih, kalau nggak punya fokus yang jelas, kita cuma bakal kejebak membaca ribuan berita berhari-hari, melakukan apa yang sering disebut doom scrolling, dan ujung-ujungnya nggak ada satu halaman pun yang tertulis buat draft proposal. Gawat kan? Tapi jangan khawatir, itu persisnya teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, jadi ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dengan memahami apa sih sebenarnya masalah penelitian itu. Kedua, kita kenali dari mana saja sumber isu hubungan internasional. Ketiga, kita bedah 5 langkah jitu identifikasi masalah. Keempat, kita akan lihat contoh kasus nyatanya, yaitu rivalitas AS dan Tiongkok. Dan terakhir, kelima, kita periksa apa saja ciri identifikasi masalah yang paling baik. Peta jalan ini bakal berfungsi layaknya kaca pembesar kita, membantu kita ngezoom secara sistematis dari fenomena global yang masif, mengerucut sampai jadi satu pertanyaan yang sangat spesifik. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu masalah penelitian? Di sini kita akan membangun fondasi konsep kita terlebih dahulu, yang banyak diwarnai oleh wawasan dari Bapak Robi Sugara, salah satu akademisi dari UIN Jakarta. Nah, peran Anda sebagai peneliti itu sebenarnya mirip banget sama detektif loh. Tugas utama Anda adalah mencari kepingan yang hilang dalam sebuah teka-teki raksasa. Kepingan ini adalah kesenjangan atau gap antara harapan teoritis dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Atau bisa juga sebuah kejadian anomali yang belum ada penjelasannya. Biar gampang bayangin gini ya, ada sebuah perjanjian damai internasional yang baru aja ditandatangani. Harapannya pasti kekerasan berhenti kan? Tapi nyatanya di lapangan konflik proksi makin panas. Loh kok bisa? Nah, titik persimpangan antara harapan dan kenyataan itulah yang kita sebut sebagai masalah penelitian. Kesenjangan krusial inilah yang pada akhirnya bakal mendikte seluruh arah, metode, dan seberapa penting kontribusi akademik riset Anda nanti. Tanpa kesenjangan ini, ya Anda bukan lagi meneliti, tapi cuma sekedar merangkum berita doang. Tentu aja, kesenjangan-kesenjangan ini gak muncul dari ruang hampa. Celah penelitian selalu lahir dari jaring interaksi global yang super dinamis. Bisa dari letupan konflik, atau tiba-tiba ada perubahan kebijakan luar negeri dari negara adidaya yang memicu pergeseran dinamika kekuasaan di suatu kawasan. Bisa juga dari sebuah tren global baru, kayak maraknya penggunaan kecerdasan buatan, yang memaksa munculnya format kerjasama internasional bentuk baru. Dan di dalam disiplin ilmu kita, hal ini cakupannya luas banget. Aktornya tuh nggak melulu soal negara. Kesenjangan ini bisa aja ngelibatin manuver perusahaan multinasional raksasa, lobi-lobi organisasi non-pemerintah, atau aktor non-negara yang bikin ulah. Semua interaksi ini pada dasarnya adalah tambang emas buat peneliti yang jeli. Lanjut ke bagian kedua, sumber isu hubungan internasional. Sekarang pertanyaannya, kanvas global ini kan luas dan kacau banget ya. Gimana sih caranya kita mengatur lautan isu ini ke area-area yang lebih rapi dan gampang dikelola? Sebelum mulai mencari kesenjangan, Anda harus nentuin dulu nih mau bermain di lapangan mana. Biar kepala nggak pusing duluan, kita bisa memetakan isu-isu global ke dalam 4 domain utama. Kalau minat Anda ada di seputar perebutan wilayah, kekerasan fisik dan ancaman keamanan, kayak sengketa Laut Cina Selatan atau terorisme, berarti ranah Anda di konflik dan keamanan internasional. Kalau Anda lebih penasaran ngelihat gimana pergerakan uang, sanksi dan perang dagang itu ngaruh ke diplomasi, fokus Anda pastinya di politik ekonomi. Domain ketiga itu organisasi dan hukum internasional, cocok buat Anda yang suka mempertanyakan efektivitas institusi raksasa macam PBB atau WTO. Dan kalau Anda tertarik sama isu lintas batas yang kekinian, domain isu global kontemporer menampung topik keren kayak krisis iklim, migrasi, atau keamanan cyber. Percaya deh, dengan menetapkan satu domain ini sejak awal, Anda udah membuang 75% distraksi dari kepala Anda. Kita masuk ke bagian ketiga, 5 langkah identifikasi masalah. Karena kita udah tahu nih di mana harus mencari, sekarang kita bakal bedah metode paling penting tentang bagaimana cara mencarinya biar presisi. Ini dia nih, inti dari seluruh proses riset Anda. Kerangka corong 5 langkah. Mari kita bedah pelan-pelan.
Langkah pertama, mengamati fenomena internasional. Ini fase di mana Anda santai aja, baca dan nyerap berbagai peristiwa global. Begitu masuk langkah kedua, Anda mulai aktif nih mencari kesenjangan pengetahuan. Anda mulai nanya, tunggu dulu, kenapa kejadian ini nggak sesuai sama teori? Setelah gap itu ketemu, di langkah ketiga, Anda tunjuk dengan pasti siapa aja aktor yang benar-benar main di isu tersebut. Nah, langkah keempat ini adalah penyelamat hidup Anda, sekaligus titik di mana banyak banget proposal ditolak sama dosen. Kalau Anda nggak membatasi ruang lingkupnya, entah itu wilayahnya, batasan waktunya, atau spesifik isunya, riset Anda nggak akan pernah selesai. Nggak bisa tuh cuma bilang mau neliti kebijakan luar negeri Amerika. Anda harus membatasinya jadi misalnya, kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah tahun 2020 sampai 2022. Nah, ketatnya pembatasan ini pada akhirnya bakal mengalirkan Anda ke langkah kelima, terciptanya rumusan pertanyaan penelitian yang sangat tajam. Biar lebih kebayang, ini dia hasil ekstraksi murni dari proses corong 5 langkah tadi. Perhatikan deh gimana tiap pertanyaan ini punya pagar batas yang benar-benar tegas. Bukan lagi sekedar omongan kabur tentang isu iklim yang makin parah, tapi dibatasi pada aktornya, yaitu Indonesia, dengan aksi yang spesifik, diplomasi aktif. Bukan juga membahas sanksi secara umum, melainkan menginvestigasi sebuah anomali, mengapa sanksi ekonomi sering gagal mengubah perilaku negara target. Pertanyaan-pertanyaan ini arahnya jelas banget, fokus, dan yang paling krusial, bisa dijawab secara akademis dengan ngumpulin data-data yang konkret di lapangan. Sekarang kita lanjut ke bagian keempat, contoh kasus. Kita ambil topik panas tentang rivalitas AS-Tiongkok. Mari kita bawa teori corong tadi ke lapangan nyata dan kita lihat bareng-bareng gimana sebuah fenomena global yang raksasa bisa kita jinakan. Coba bayangin, Anda bangun di pagi hari, buka portal berita, terus langsung disuguhin fenomena makro yang supermasif dan mengintimidasi ini, meningkatnya rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik. Skala fenomenanya luar biasa besar, melibatkan militer, ekonomi, teknologi canggih, sampai perang orat saraf. Topik ini, kalau dibiarin mentah begitu aja terlalu liar. Wah, butuh seumur hidup buat sebuah lembaga think tank untuk menelitinya secara utuh. Apalagi buat seorang mahasiswa yang cuma nyusun satu tesis kan? Nah, disinilah kita langsung mempraktekkan langkah keempat dari corong kita, membatasi ruang lingkup. Kita nggak perlu neliti pertarungan militer AS dan Cina secara keseluruhan. Alih-alih, kita tarik isu raksasa tadi masuk ke wilayah halaman kita sendiri, dan kita batasi aktornya ke Indonesia atau ASEAN aja. Kita ubah masalah gede itu jadi pertanyaan spesifik kayak gini. Bagaimana dampak rivalitas tersebut terhadap kebijakan luar negeri Indonesia? Atau, mengapa negara-negara Asia Tenggara sangat berhati-hati dalam memilih blok? Mekanisme penyempitan ini secara instan langsung menjinakkan topik yang awalnya liar banget, ngasih Anda arah yang super jelas, dan bikin riset itu sepenuhnya berada di bawah kendali analitis Anda. Keren kan? Sampailah kita di bagian kelima, ciri identifikasi masalah terbaik. Eits, sebelum Anda buru-buru menutup laptop dan mulai ngetik draft proposal, ada satu filter terakhir yang harus banget dilewati. Ini dia daftar periksa final buat menguji kelayakan topik Anda. Topik yang Anda pilih harus relevan sama hubungan internasional, punya nilai kebaruan atau aktual, dan diformulasikan dengan sangat spesifik. Tapi nih, saya mau kasih peringatan khusus dari pengalaman di lapangan buat poin nomor 4. Apakah dapat diteliti dengan data? Ini loh yang sering banget bikin mahasiswa tersandung. Banyak peneliti pemula itu bersemangat banget milih topik soal spionase intelijen tingkat tinggi atau strategi militer rahasia yang emang kedengarannya keren abis. Terus apa yang terjadi? Mereka nyerah di tengah jalan karena, ya datanya rahasia negara, nggak bisa diakses sama sekali. Jadi pastiin topik Anda nggak cuma memukau, tapi datanya benar-benar tersedia dan bisa diakses. Dan tentu aja, pastikan riset tersebut pada akhirnya punya kontribusi yang berarti, baik buat pengembangan teori maupun sebagai masukan praktis buat pembuat kebijakan. Nggak terasa kita udah ngebongkar seluruh metodenya nih. Mulai dari memahami makna sebuah kesenjangan, memetakan domain isu, sampai pakai metode corong 5 langkah buat meracik isu global raksasa jadi pertanyaan akademis yang siap dijawab. Sekarang, tantangannya balik lagi ke Anda. Gunakan instrumen yang baru aja kita pelajari, amati dunia yang dinamis dan terkadang penuh kekacauan di sekitar Anda pakai kacamata seorang detektif, lalu temukan kepingan teka-teki yang selama ini mungkin terabaikan banyak orang. Jadi, berbekal semua amunisi ini, fenomena global apa yang bakal Anda investigasi selanjutnya? Selamat meneliti ya!